Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 informatika dan keterampilan generik. Sebelumnya, ini materi kelas 7. Oke. Apa dan mengapa perlu belajar informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Menurut KBBI, komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan komputer. Matematika perhitungan dengan menggunakan bilangan atau peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah-langkah yang diberikan. Jadi, komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris informatik, computing, atau computer science. Mengapa kita wajib mempelajari informatika? Jawabannya simpel, karena sekarang hampir semua hal pakai teknologi, dari belajar, belanja, sampai pesan makanan. Contoh aplikasi yang digunakan yaitu Zoom Meet untuk belajar online atau daring. Yang kedua itu untuk belanja, kita bisa di Tokped atau Shopee. Yang ketiga itu untuk pesan makanan, kita bisa belanja di GoFood. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0 banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0, society 5.0, karena hidup di dunia fisik sekaligus hidup di dunia cyber dan tanda kurung maya. Saat melakukan kegiatan daring atau dalam tanda kurung dalam jaringan melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa datang kalian tidak hanya bisa mempergunakan teknologi komputer, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Kalian akan belajar mata pelajaran informatika yaitu mengenai teknologi komputer dan sistem yang dibangun menggunakan teknologi komputer tersebut, yang dikelompokkan menjadi, yang pertama itu berpikir komputasional, yang kedua itu komputer informatik, teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga itu sistem komputer, yang keempat itu jaringan komputer dan internet, yang kelima itu analisis data, yang keenam itu algoritma dan program, yang ketujuh itu dampak sosial informatika, yang ke-8 itu praktikalitas bidang informatika dan profil pelajar Pancasila. Untuk menyiapkan diri menghadapi masa depan di era digital, kalian juga perlu membangun kebiasaan-kebiasaan baik yang menimbulkan karakter yang baik pula. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama itu kebinekaan global, yang ketiga itu mandiri, yang keempat itu gotong royong, yang kelima itu bernalar kritis, yang keenam itu kreatif. Apa perbedaan informatika dan TIK? Menurut UNESCO 2006, yang disebut dengan TIK adalah sebuah bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyampaikan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. TIK mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, DVD, telepon saluran tetap dan telepon genggam, satelit, sistem satelit komputer dan jaringan komputer, serta peralatan
dan layanan yang berhubungan dengan teknologi ini seperti video conference dan surreal. Informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen, yaitu berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, teknik komputer, jaringan komputer, dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktika lintas bidang. Jadi, informatika lebih luas artinya. TIK adalah salah satu bagian yang dipelajari dalam informatika. Pengantar keterampilan generik. Dalam konsep kurikulum informatika dikenal adanya 7 aspek praktika lintas bidang, di mana 2 diantaranya bersifat umum dan akan dipraktikkan di mana-mana. Tentunya tidak semuanya harus dipraktikkan sekaligus pada suatu aktivitas. 7 aspek praktika informatika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. Yang kedua itu berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dan dengan tema komputasi. Yang ketiga itu mengenali dan mendefinisikan persoalannya yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi. Yang keempat itu mengembangkan dan menggunakan abstraksi. Yang kelima itu mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. Yang keenam itu pengembangan rancangan pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. Yang ketujuh itu mengomunikasikan suatu proses fenomena solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, dan memperhatikan hak kekayaan intelektual. Dalam progres tersebut, kalian akan lebih fokus bekerja dalam kelompok. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. Yang kedua itu, pembagian peran dalam komputer. Yang kedua itu, lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapatkan peran dan pembagian tugas. Jika semua mengerjakan hal yang sama, tentunya tidak akan selesai. Harus ditunjuk ketua kelompok jika kelompoknya banyak atau hasilnya perlu dikumpulkan dan diintegrasikan. Yang ketiga itu, kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. Kalian dapat berganti peran pada tugas berikutnya. Yang keempat itu, setelah masing-masing mengerjakan bagian yang sesuai perannya, tim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. Yang kelima itu, kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi, merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Tentunya hasil tersebut akan ditampilkan dapat berupa presentasi atau demo produk, atau dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Simak terus ya. Ini infografis. Infografis itu apa itu infografis? Infografis berisi informasi, teks, dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Konten dan tampilan akan menjadikan sebuah infografis menjadi paparan untuk mengomunikasikan hasil yang baik dan berhasil. Nah, ini contoh infografis, menunjukkan grafik yang mempermudah memperoleh informasi. Nah, rancangan konten infografis perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu, tujuan infografis dibuat,
Yang kedua itu kepada siapa infografis ditujukan. Yang ketiga itu konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu pemilihan kata kunci, yang kedua itu pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya, yang ketiga itu pemilihan ilustrasi, grafik, gambar yang sesuai, yang keempat itu tata letak yang serasi dan sesuai dengan konteks, yang kelima itu tata letak yang baik. Sebuah bahan presentasi yang baik adalah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan infografis. Biasanya bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dalam paparan. Oleh sebab itu, perkakas pembuatnya disebut PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Dari segi konten, yang pertama itu mengandung bagian penting berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dalam runtut. Yang poin pertama itu ringkasan, yang kedua latar belakang, yang ketiga paparan utama, yang keempat itu penutup atau kesimpulan. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks, sering kali bahkan bukan dalam kalimat lengkap. Dari segi tampilan, yang pertama itu ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimak. Yang kedua itu seimbang antar teks dan gambar atau ilustrasi. Yang ketiga itu jumlah lebar yang sesuai dengan waktu yang ditampilkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan memulai presentasi. Yang pertama itu siapkan bahan presentasi yang baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan. Yang kedua itu siapkan alat bantu seperti alat petunjuk pointers. Yang ketiga, perhatikan siapa audiens penyimak. Yang keempat itu saat penjelasan produk, konsep harus menggunakan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut. Yang kelima itu sesi tanya jawab. Yang pertama, jawab dengan ringkas dan tegas sesuai dengan pertanyaan. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dulu untuk klarifikasi. Oke, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.